Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ibu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Mira. Apa kabar Ibu Mira? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya, Bu Mira. Mohon maaf izin sebentar Bu Mira ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mohon izin Bu Mira untuk kesediaan Bu Mira menyempatkan waktu bagi saya untuk melaksanakan salah satu kegiatan yang memang dihadirkan dari CGP, yaitu saya akan mengobservasi Ibu. Kira-kira Ibu boleh saya observasi? Boleh. Boleh ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Ibu Mira, sedikit saya bertanya terlebih dahulu Bu Mira ya. Ibu Mira ngajar di kelas berapa ya Bu? Untuk tahun ajaran ini saya mengajar di kelas 4. Ya. Sebelumnya saya ngajar di kelas rendah Pak, kelas 2. Oh, di kelas rendah ya Iya. Ibu ya. Baik Ibu, sebelumnya Bu, mohon izin, mohon maaf Bu, saya bertanya, apakah sebelumnya pernah diobservasi Bu? Sebelumnya udah pernah tapi observasi dengan kepala sekolah. Ya. Nah ya, tapi dengan rekan sejawat baru kali ini Pak. Oh. Iya, jadi bisalah ini kita saling bertukar pikiran, saling berbagi. Nanti saya kalau ada yang kurang paham bisa bertanya dengan Bapak juga. Jadi mohon bantuannya juga arahnya. Baik Ibu Mira, insya Allah saya pun akan mencari keilmuan baru dari Ibu Mira ya Bu. Nanti selama observasi Ibu jangan sungkan, jangan malu ketika kami masuk nanti. Anggap saja itu adalah bukan sebagai penilaian ya Bu ya, tapi kita sama-sama belajar. Saya belajar dari Ibu begitu Bu. Jadi Bu Mira memang betul-betul belum diobservasi, belum pernah ya sekali diobservasi ya. Sama kepala sekolah. Sama kepala sekolah ya Bu ya. Baik, mungkin itu saja Bu untuk pertanyaan pemantik di awal sebagai penghantar untuk praobservasi kita ya. Akan menanyakan beberapa hal yang akan saya tanyakan sebelum Ibu nanti diobservasi di dalam kelas. Kira-kira Ibu kesanggupan Ibu di tanggal berapa Ibu bisa ada waktu luang Bu untuk saya observasi Bu? Insya Allah pada tanggal 31 Juli bagaimana Pak? 31 Juli ya Bu. Kita tengok dulu ya, 31 Juli. 31 Juli ya. 31 Juli. Oh ya Bu, bisa Bu. Ya. Ibu kira-kira bisa Bu tanggal 31 Juli? Ya, insya Allah bisa Pak. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita buat tanggalnya ya Bu ya. Hari 31 Juli. Nama Ibu sendiri? Mira Ratnasari. Ibu Mira Ratnasari. Ibu Mira Ratnasari. SPD ya Bu? Iya Pak. SPD. Jadi mata pelajaran yang akan diobservasi nanti oleh saya Bu, kira-kira mata pelajaran apa yang akan Mata pelajaran IPAS. Mata pelajaran IPAS Bu ya? Di kelas Memang pas 4. waktu di jadwal untuk Iya, pelajaran memang, IPAS ya? iya, memang pas di Pelajaran IPAS. Mengenai apa Bu materinya Bu? nanti akan mempelajari tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya Pak. Bagian-bagian tumbuhan, Dan fungsinya. bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Fungsinya ya Bu. Baik Ibu Mira, dalam proses praobservasi ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sebagai acuan Bu Mira nanti dalam mengadakan observasi nanti di dalam kelas Ibu ya. Kira-kira Bu, dalam pelajaran IPAS ini tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan apa Bu? Tujuan pembelajaran saya nanti peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya dengan baik. Peserta didik Mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan baik. dan Dengan fungsinya.
Apa lagi Bu tujuan pembelajarannya? Untuk mata pelajaran IPS besok itu aja dulu saya ini. Satu itu dulu Iya, ya Bu satu ya. itu, Pak. Ya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan fungsinya dengan baik ya Bu ya. Baik, kira-kira Bu tujuan pembelajaran tadi sudah disampaikan. Area pengembangan yang akan hendak Ibu capai seperti apa Bu? Nanti pada pembelajaran insya Allah akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Terus Ibu? Kemudian akan menerapkan ini Pak kemampuan KSE, kompetensi sosial emosional. Kemudian juga akan menerapkan budaya positif dalam pembelajaran. Kompetensi KSE, kompetensi sosial emosional ya. Emosional. Terakhir budaya positif ya Bu ya. Kemudian kita akan mencobakan refleksi di awal pembelajaran Pak. Ya akan mencobakan seperti di kelas Pak Denny. Kami pernah lihat kan, kita juga pernah sharing tentang itu. Nanti saya mau cobakan juga di awal pembelajaran. Berbentuk mindfulness. Ya, mindfulness. Mindfulness ya. Baik, berarti Ibu akan mengadakan mindfulness di awal ya Bu. Ya. Mindfulness di awal pembelajaran. Terus Bu, kira-kira area pengembangan yang akan Ibu sampaikan di awal pembelajaran, selain itu, selain yang 3 cakupan tadi, ada pembelajaran diferensiasi, terus KSE sama budaya positif, hal-hal apa saja yang akan Ibu berikan kepada peserta didik nanti di awal pembelajaran? Jawab pembelajaran seperti biasa, kita nanti akan langkah-langkah seperti biasanya absensi, berdoa, kemudian nanti kita akan persepsi, kemudian kita juga akan refleksi awal tadi Pak. Ya, mindfulness ya. Kemudian nanti akan menyampaikan tujuan pembelajaran, tidak lupa ice breaking. Ice breaking masuk Bu ya. Kemudian ini lagi Pak, tidak kalah lupanya ini kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ya Bu ya. Ya baik Bu. Kesepakatan kelas. Sedikit Ibu mengenai tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sedikit Ibu terangkan bagaimana Bu? Jadi nanti dalam pembelajaran saya akan melakukan observasi kepada siswa, akan melihat sejauh mana minat dan gaya belajarnya. Kemudian saya akan membagi anak menjadi 3 kelompok, visual, auditory, dan juga kinestetik. Nah di sini saya juga anak-anak akan belajar ini pembelajaran berkelompok. Nah di situ yang kelompok visual nanti mereka akan membuat gambar terlebih dahulu, kemudian dari gambar yang mereka buat mereka akan mempresentasikannya ke depan berdasarkan gambar yang telah dibuat. Nah, kemudian dari kinestetik itu kan biasanya identik dengan gerakan atau aktivitas ya Pak, aktivitas fisik. Nah di sini saya mau anak saya nanti akan keluar kelas, akan mencari tanaman yang ada bagian-bagian tubuh-tumbuhannya, kemudian mereka akan mempresentasikan dengan bentuk konkret. Jadi itu yang akan mereka presentasikan ke depan kelas. Kemudian kalau auditory itu kan biasa identik dengan pendengaran. Biasanya mereka itu nanti setelah mereka mendengarkan penjelasan saya, mendengarkan video pembelajaran juga nanti akan mengamati dan mendengarkan, nanti mereka akan menceritakan kembali ke depan kelas. Jadi ketiga ini yang akan saya kembangkan juga nanti. Kemarin saya juga berdiskusi gimana bagusnya ya kan Pak. Jadi kita akan mencobakan. Lagi pula kan kita tahu juga ya Pak, nanti di kelas kadang anak kurang termotivasi. Jadi kan gimana caranya kayaknya ini cocok. Jadi kita akan cobakan. Luar biasa ya Bu, area pengembangan yang akan Ibu capai nanti dalam proses observasi nanti di kelas, itu yang akan menjadi penantian yang saya tunggu ya Bu ya. Karena saya pun penasaran juga seperti apa gitu nanti dalam kelas Ibu ya Bu. Kira-kira Bu strategi yang Ibu persiapkan?
Strategi tentunya kita menyiapkan bahan materi dan alat pembelajaran. Kemudian nanti kita juga pembelajarannya kooperatif. Kemudian kita juga menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kita gunakan. Karena nanti rencananya Pak, media pembelajarannya ini selain saya membawa benda konkret berupa tanamannya, jadi biar anak itu lihat langsung. Kemudian saya juga mencobakan video pembelajaran. Nanti anak akan melihat video pembelajaran bagian tumbuh-tumbuhan itu. Kemudian nanti di akhir pembelajaran sebelum kegiatan penutup, saya akan memberikan penguatan sekalian anak itu nanti nyanyi. Ada lagu bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Iya. Itu di konsep di tengah ya Bu ya, di kegiatan inti ya Bu ya? Iya, di kegiatan inti. Baik, Ibu Mira. Nah, ini Ibu Mira Ratnasari. Sedikit kita akan mengulang kembali ya tentang kesepakatan Ibu untuk praobservasi nanti ya Bu ya, biar Ibu lebih mengetahui sebagai acuannya ya Bu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu tadi mengidentifikasi ya bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya dengan baik ya Bu ya. Nah, area pengembangannya Bu ya kan, seperti apa tadi Bu? Tadi menerapkan budaya positif, Ya. pembelajaran berkomunikasi, Ya. KSE, ya Bu ya. Tadi nanti juga ada di kesepakatan awal kelas, main apa, refleksi awal, ya mindfulness, mindfulness. Iya. Jadi strategi yang Ibu persiapkan nanti akan ada pembelajaran ini kooperatif berkelompok, kemudian menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Ya, baik. kurang lebih Nah, itu. ini Bu, mungkin catatan yang kita berikan kepada Ibu adalah sesuai yang Ibu sampaikan kepada saya ya Bu. Kira-kira kita sepakat ya Bu ya untuk observasi seperti ini Bu acuannya ya Bu ya. Jadi Ibu harus memang mengeluarkan area pengembangan yang akan Ibu berikan kepada peserta didik nanti di observasi ya Bu. Insya Allah. Nah, baik ya Bu, itu sebagai catatan penting Bu. Mohon ditandatangani Bu sebentar Bu. Ya, baik Ibu Mira, sebagai bahan catatan khusus bagi saya, Ibu Mira nanti di dalam melaksanakan observasi di kelas jangan lupa area pengembangan yang Ibu harus Ibu capai. Tadi berdiferensiasi KSE budaya positif ya Bu, dengan tadi di awal pembelajaran ada ice breaking, mindfulness ya Bu ya. Itu mungkin sebagai catatan khusus bagi saya untuk nanti observasi di dalam kelas Ibu. Kira-kira berkenan Ibu untuk saya observasi nanti Bu ya? Insya Allah. Baik, terima kasih Ibu Mira. Semoga kegiatan Ibu nanti di tanggal 31 Juli ya Bu, 31 Juli 2024 Ibu bisa menyampaikan kepada peserta didik dengan baik ya Bu ya. Baik Bu, mungkin sekedar harapan dan doa Ibu sehat selalu dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat melaksanakannya dengan baik ya Bu ya. Ada saya sebagai orang yang observasi ini bukan mau menilai Ibu, tapi sama-sama kita belajar ya Bu. Di sana nanti saya juga akan belajar dari Ibu. Terima kasih Ibu Mira atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf lahir batin ya Bu. Izin dulu saya mau juga ke kelas Bu ya. Iya, sama. Iya Bu. Makasih Bu sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak ibu semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu ya. Nah, siapa ketua kelas? Beri salam kepada ibu guru.
Kira-kira di sekitar rumah anak itu ada tanaman atau tumbuhan? Ada semua. Oke, coba Grace. Grace, apa yang ada di rumah anak? Cabai, tanaman cabai. Siapa lagi? Mimin dulu. Bunga kertas. Bunga mawar. Bunga matahari. Pada hari ini bisa dengarkan dulu. Halo.
Oke, kalau yang ini, nah, ya.
kedua tentang energi dan perubahannya. Nah, jadi Ibu tutup pembelajaran Ibu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Asari. Kebetulan saya juga mengajar di masyarakat kami saat ini. Bumi ya. Saya sudah menyiapkan ya. Dan saya juga tidak dikirim juga videonya sama hari ini tidak lokasinya tentang pengajaran dari presentasi dia sedikit dan dan hari ini saya melihat bagaimana perbaikan atau coachingnya Bapak Denny dengan Bu Mira nanti saat pasca observasi. Itu saya mungkin setelah Bapak Denny mengcoaching nanti apa sih yang akan untuk menggali potensi Bapak Denny bisa mengeluarkan potensi atau apa yang sebenarnya salah satu perkembangan Bapak itu atau pelaku suarakan yang akan di coaching sama Pak Denny. Oke, terima kasih. Saya persilakan kepada Bapak Denny untuk mengcoaching Bu Mira. Baik, Bu. Terima kasih Ibu Indra Gandhi SPD MPD sebagai pengajar praktik kami hari ini. Ibu Mira, perkenalkan ya Bu ya. Beliau adalah pengajar praktik kami yang hari ini akan bersama-sama kita untuk pasca observasi. Ya. Baik Ibu Mira, assalamualaikum Bu Mira. Sehat Ibu? Alhamdulillah, sehat. Baik Bu Mira, saya akan menanyakan tentang hasil percakapan pasca observasi kita hari ini ya Bu. Hari ini tanggal 17 ya Bu ya, tanggal 17 Februari, hari Selasa ya Bu. Hari Selasa tanggal 17 September Bu. September 2024. Nama Ibu Ibu Mira Ratnasari. Mira Ratnasari. Oke ya Bu ya. SPD belum. Mata pelajaran yang semalam kita hadirkan di observasi mata pelajaran apa ya Bu ya? IPAS ya Bu ya. Mata pelajaran IPAS kelas 4B ya Bu. Baik Ibu, materinya tentang apa ya Bu semalam? Dengan bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan dan fungsinya ya. Baik Ibu Mira, bagaimana perasaan Ibu Mira setelah mengadakan supervisi akademik? Alhamdulillah, rasanya sedikit grogi, tapi senang juga Bu, karena ada pandemi. Kemudian di situ kita juga saling bertukar pikiran, bertukar Ya. ilmu. Jadi ada bagian ada yang saya kurang mengerti, saya juga bertanya sama Pak Denny. Jadi alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun mungkin agak repot pas awal-awal ya Pak ya, karena kita persiapan ininya agak ini kan, persiapan alat-alat. Ibu Mira, terkait hal yang sudah disampaikan tentang perasaan tadi ya Bu Mira, bagaimana perasaan Ibu ketika di supervisi akademik
seperti ini Bu? Kira-kira Senang. senang ya Bu ya. Apakah Ibu pernah merasakan sebelumnya Bu? Bagaimana sebelum saya masuk begitu Bu? Biasa sebelumnya dulu di sekolah lama juga pernah Pak. Ya, Televisi. ya, tapi- ya cuma ini yang di sekolah baru baru pertama kali. Sebelumnya juga pernah pas di observasi kan, yang sama teman sejawat baru kali ini. Jadi senang, jadi banyak belajar, banyak belajar. Alhamdulillah ya Bu ya. Kira-kira apakah ada bedanya Bu ketika mengajar diperhatikan oleh seseorang dengan Ibu sendiri mengajar bagaimana? Itu ada Kak. Dan kalau kita kayak ada yang ini yang seperti saya, tentu kita lebih hati-hati, persiapannya lebih matang, baik dari segi media semuanya lebih dipikirkan lah Pak. Jadi Iya iya iya. Berarti Ibu tadi memang senang ya Bu ya. Dan ada rasa penasaran ya dan apa ya? Dalam seperti seperti ini semuanya kayak ada yang beda begitu. ya gitu. Jadi ketika melaksanakan supervisi akademik ini selama proses pembelajaran tadi kira-kira apakah ada hambatan Bu? Hambatan mungkin di segi waktu ya Pak ya. Segi waktu ya Bu. Segi waktu ketika anak mengerjakan LKPD itu waktunya mungkin kurang sesuai dengan yang semestinya. Terus kemudian dari segi persiapan alat-alat kita di awal tadi mungkin seharusnya pas sebelum bel berbunyi udah kita persiapin. Cuma itu kemarin keteteran juga kan Pak, kita cari colokan itu. Iya iya. Alat berarti ya Bu ya, alat yang memang perlu dipersiapkan kembali ya. Selama proses hambatan tadi kira-kira hal yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya bagaimana? Selain hambatan juga. Ya, setelah Ibu mendapatkan hambatan tadi kan, aksi kedepannya atau reaksi yang akan Ibu lakukan kira-kira Supaya bagaimana? nggak terjadi lagi hambatan seperti Iya itu. betul. Tentunya kalau dari segi pembagian waktu dalam pembelajaran mungkin lebih ingin di kesepakatan kelas itu lebih ditekankan ke anak, jadi ada waktunya. Kemudian kalau dari segi alat tadi mungkin sebelum bel berbunyi mungkin kita harus siapkan dulu ya Bu ya. Jadi mempersiapkan sebelum bel berbunyi supaya kita nggak cari sana cari sini dulu. Ya, mempersiapkan alat, Iya, alat-alat itu lebih ya. awal dari waktu yang Ya. Luar biasa Ibu Mira sudah melakukan proses pembelajaran yang begitu dahsyat ya. Kira-kira Bu, Ibu menemukan hal-hal yang baru seperti apa setelah melaksanakan pembelajaran dengan disertai observasi di dalam kelas Bu? hal yang baru seperti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Ya, Ya. diferensiasi ya, Ya. pembelajaran diferensiasi. Kemudian ketika ini lebih mengintegrasikan kompetensi sosial emosional juga KSE ya, pengembangan KSE ya Bu. Terus apa lagi Bu? ya
pengembangan mindfulness di awal ya Bu ya. Mindfulness di awal pembelajaran. Menurut Ibu, pembelajaran mindfulness ini, teknik mindfulness ini sebelumnya Ibu pernah laksanakan? Belum, ya karena diskusi sama Bapak, terus melihat Bapak di dalam pelajaran melaksanakan itu, jadi kita coba kemarin. Sebelumnya nggak pernah mencoba, biasanya kan refleksi itu paling di akhir Bu, jadi ini baru mencoba di kegiatan awal. Iya. Iya. Tuh. Jadi yang Ibu rasakan seperti apa Bu? Ibu sendiri lah sebelum kepada peserta ini. Senang, lebih ini, jadi melihat anak tuh lebih tertata, jadi tujuannya apa, jadi fokus ke pelajarannya pun jadi ini kan Pak, Iya. jadi Kalau peserta didik bagaimana Bu? peserta didik terlihat karena ini pertama juga, Iya. jadi mereka antusias juga, kan kita kemarin pakai iringan musik juga ya Iya. Pak, terus mereka juga banyak adalah mereka berubah perilakunya, jadi mereka kan merenung juga apa yang ini biasanya kan nggak ada kayak gitu, jadi mereka pun tahu apa fokus mereka sebenarnya ke sekolah itu untuk apa, biasanya kan cuma masuk nggak ada ya gitu. Baik, luar biasa ya Ibu Mira. Dengan hambatan tadi itu ya, yang memang tadi udah disampaikan juga, terus pengembangan yang sudah Ibu sampaikan. Menurut Ibu, seberapa besarkah kira-kira target ketercapaian Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas kemarin itu? Kalau tujuan pembelajarannya tercapai, mungkin adalah 85% tercapai ya Pak. 85% Bu ya, tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Terus kurang lebih begitu, mungkin yang 15% lagi mungkin ada kayak dari segi waktu dan itu kekurangannya kan. Terus kontrol dalam kelas mungkin manajemen dulu kan, manajemen waktu juga. Waktu rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya Bu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas tadi Bu, kira-kira seperti apa Bu? Hal-hal yang memang ingin Ibu tingkatkan Bu? Dari segi ini mungkin lebih menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi lagi. Biasanya kan jalannya sekali-sekali gitu kan Pak. Mungkin lebih meningkatkan dari segi situ. Kemudian manajemen waktunya lebih ditingkatkan. Kemudian memilih media pembelajaran, metode pembelajaran yang lebih tepat dan lebih menarik agar anak lebih aktif. Pembelajaran bisa berpusat kepada peserta didik. Kemudian lebih ini lebih menerapkan budaya positif di kelas. Ya. Ya, gitu. Dari tiga yang Ibu terapkan tadi, ada pembelajaran diferensiasi, terus ada budaya positif, ada pengembangan kompetensi sosial emosional tadi. Dari ketiga tadi yang lebih menarik Bu, yang mana Bu yang Ibu lebih lihai untuk mendapatkannya Bu? Lebih asik Jadi untuk ini pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak, karena kita lebih mengarahkan kepada gaya dan minat belajar siswa. Jadi di situ kemarin pas kita mencobakan, terlihat anak itu antusias, aktif,
gaya belajar mereka. serta gaya belajar anaknya. Ya. Eh, apakah ada yang ibu temukan untuk solusi menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam kelas? Ibu ada menemukan nggak permasalahan peserta didik di dalam kelas? Kalau permasalahan di kelas yang lebih dominan itu Ke peserta didiknya ya, Bu, ya? ya semangat belajar, Semangat ya belajar. semangat belajar, anak kurang termotivasi dan belajar. Karena ada beberapa anak yang mati, ada 1-2 anak kayak gitu. Kan kadang kita lihat kenapa kurang semangat. Kayak gitu. Ya. Jadi tindak lanjutnya ibu Iya, tindak lanjut. seperti apa? Yang tadi Bapak memilih pembelajaran, media, ya. Kemarin pas dicobakan yang pembelajaran diferensiasi pun kayaknya bagus juga untuk mereka, karena mereka jadinya yang dulunya misalnya kurang ini menurun semangat belajarnya, jadi semakin ini kan Pak, Iya. aktif dia. Baik ibu, jadi yang ibu sampaikan tadi tentang area pengembangan ya bu ya, area pengembangan yang sudah ibu sampaikan tadi, alhamdulillah sudah ibu sampaikan juga. Nah di sini bu ada rencana pengembangan diri bu ya, rencana pengembangan diri. Namun sebelum itu kita diskusi dulu sebentar bu tentang lembar percakapan pasca kita bu ya. Nah, ibu boleh dibaca terlebih dahulu ya bu ya hasil diskusi kita bu yang barusan yang telah ibu sampaikan kepada kita, kepada saya. Bagaimana kira-kira Ibu Mira? Setuju? Kesepakatan kita untuk apa tentang pasca ini ya Bu ya? Ibu ditandatangani dulu ya Bu ya? Kita ditandatangani dulu ya Bu ya. Tandatangani dulu Bu. Tunggu ya, Bu ya. Baik. Ibu Mira, pengembangan diri kita ini Bu untuk Ibu sendiri, aktivitas pengembangan yang Ibu akan Ibu hadirkan itu di hal yang mana? Kan berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi Bu ya, pembelajaran diferensiasi. Terus kira-kira apa lagi Bu pengembangan? Kompetensi sosial emosional juga bisa. Pengembangan kompetensi sosial emosional, budaya positif Ibu ya. Baik. Dari tujuan yang hendak dicapai Bu di aktivitas pengembangan tentang pembelajaran diferensiasi seperti apa? Yang pembelajaran berdiferensiasi Tujuannya melihat hendak mereka itu mampu untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. mampu mendapatkan itu ya Bu ya, mendapatkan hasil. Kalau pengembangan
pengembangan di KSE Bu? Seperti apa Bu tujuannya yang bisa dicapai? Masih perlu ditingkatkan. Jadi di sini peserta itu masih belum sadar akan dirinya dalam menentukan posisinya. Ya. Nah, jadi menurut Ibu dalam tujuan yang akan dicapai itu untuk KSE tadi Ya, masih apa ya? Jadi masih belum sadar ya. Masih belum sadar ya Bu? Iya, dalam menentukan posisi. Kalau di budaya positif seperti apa? Sudah bagus sih Pak. Sudah bagus ya, Jadi sudah itu tercapai, Bu. ya. Peserta didik sudah mampu untuk menjalankan kegiatannya. Jadi kalau ukuran keberhasilan ini tingkat capaiannya dari ketiga ini bagaimana? Berdiferensiasikan Ya, ya. diferensiasi tadi. Masih ya yang 85 tadi Pak. 85% Ya, ya, karena Bu, ya. menurut saya memang nampak kan kemarin Bapak lihat juga kan pas mereka berdiskusi itu dengan kelompok yang sesuai dengan mereka juga kayaknya mereka bagus. Kalau KSE-nya Bu, Karena masih belum ini sepenuhnya ini ya mereka jadi bisa di sini 50% lah 50% berarti ya. masih perlu ditingkatkan. Bagaimana dengan budaya positif peserta Dari didik? yang positif di sini 75. 75% ya. Tingkat keberhasilannya ya Bu ya. Kira-kira Bu, pendukung dari ketiga ini kira-kira seperti apa Bu pendukungnya? Di pembelajaran berdiferensiasi ada ini alat pembelajarannya, Alat alat dan pembelajaran, media alat ya, media. dan media, Alat dan media, media pembelajaran, pembelajaran. dan teknik dan strategi juga. Tekniknya ya Bu, strategi. Itu ya semuanya seperti itu Bu. Ya, Ya, baik. Waktu yang akan Ibu terapkan untuk ketiga aspek pengembangan ini kira-kira Bu, apakah akan berkelanjutan? ya. Nah, dimulai dari kapan Bu? Insya Allah nanti langsung sudah meet ya kan Pak? Ya. Sudah meet kita akan coba lagi Sudah mulai dari ya. berdiferensiasi. Sudah di semester. Ya. Jadi saat pembelajaran kita akan coba kembali. Di awal itu ya. Karena minggu ini minggu Tuhan. Ya. Dari ketiga tadi Bu, kira-kira pengembangannya aspek yang lain ada nggak yang Ibu akan terapkan gitu selain itu untuk pengembangan diri nanti di dalam kelas? Tadi ada berdiferensiasi kan, mengenai pengurus nasional, budaya positif. Kira-kira ada lagi Bu pengembangan yang akan Ibu kembangkan di dalam kelas nantinya? Pemilihan model pembelajaran Model pembelajaran, Ya. model pembelajaran Ibu ya. terus media menerapkan media yang menarik Menerapkan media yang menarik menerapkan media yang menarik Ibu. Baik, Ibu Mira, ini area pengembangan diri yang akan Ibu terapkan nanti, yang sudah Ibu sampaikan juga sebagai bahan pertimbangan untuk kita semuanya. Mohon ditandakan ya. Biasanya Ibu. Kira-kira sudah bisa kita sepakati Bu? ya, insya Allah. Ada yang memang Ibu ingin diterapkan kembali atau Ibu tambahkan? Cukup dulu untuk sekarang. Cukup dulu ya Bu ya. Baik Ibu Mira, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pasca observasi kita hari ini. Semoga dengan hasil kesepakatan kita hari ini, dengan yang telah Ibu berikan mulai dari observasi pengembangan observasinya sampai di hari ini, semoga hal-hal yang memang Ibu
dapatkan terus berkelanjutan, dan tentunya hal-hal yang memang kurang perlu ditingkatkan kembali ya Bu ya, sama-sama kita belajar ya Bu. Daripada itu saya sendiri banyak kekurangan juga, namun mudah-mudahan dengan saya hadirnya kepada ibu ini menjadikan bahan pertimbangan dari saya pribadi ya Bu ya, untuk berkembang di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Baik Ibu Mira, refleksi kita hari ini, apakah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kira-kira ini yang menyampaikan atau Ibu Mira yang menyampaikan? Kira-kira Ibu Mira, refleksi kita hari ini Bu, apa yang sudah berjalan ini dengan baik selama percakapan ini baik Bu? Sudah berjalan dengan baik begitu maksudnya Bu? Sudah ya Bu ya. Apakah masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya Sudah cukup Bu. Kira-kira yang perlu ditingkatkan ada kan Bu? dalam pembelajaran, Dalam pembelajaran tadi, ya harus terus ya, belajar dong Pak. belajar ya Bu ya. Iya. Kira-kira yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh itu Bu, sebelum dan saat melakukan coaching itu seperti apa Bu? Kalau menyiapkan fisik, Menyiapkan fisik ya Bu ya, dalam supervisi ya. Terutama mental. Iya. Iya, iya. Terus apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya tentang kehadiran penuh itu tadi? Menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan. Terus Jadi mempersiapkan segala sesuatu yang berbeda-beda. ya. Kita untuk pembelajaran dulu. Kondisinya harus sehat ya Bu ya. Siap mental juga. Meningkatkan proses pembelajaran di dalam kelas itu ya. Jadi pertanyaan terakhir Ibu ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah mendapatkan supervisi akademik ini Bu, dari saya pribadi? Deg-degan tapi senang juga. Ya. Deg-degannya ya takut salah juga Pak. Ya. Tapi senangnya jadi bisa saling bertukar ilmu, bertukar pikiran, saling berbagi. Jadi banyak lah senangnya. Ya. Tapi tetap ya Bu Mira, kalau yang namanya salah benar itu ya kita agak mengedepankan itu, yang jelasnya kita berbagi praktik baik ini, sehingga saya pun mengukur kemampuan diri saya juga menengok dari Ibu Mira, mana tahu ada yang memang saya dapatkan dari sana, alhamdulillah saya pun sudah mendapatkan dari Ibu Mira. Jadi Ibu Mira, demikian mungkin untuk pasca observasi kita hari ini, dan saya ucapkan ribuan terima kasih untuk Ibu Mira telah menyempatkan waktu bagi saya dalam pelaksanaan pasca observasi bersama Ibu Mira ya Bu. Terima kasih banyak sudah menghadirkan wawasan pembelajaran bersama peserta didik, dan saya juga sudah alhamdulillah sudah diberikan kesempatan masuk ke dalam kelas Ibu untuk mendapatkan ilmu juga dari Ibu Mira. Tetap semangat Ibu Mira dan tetap melaksanakan pembelajaran berikutnya dengan strategi-strategi yang telah Ibu sampaikan kepada saya pribadi dan sebagai acuan bagi saya untuk kedepannya bisa sama-sama kita berkolaborasi Ibu Mira ya. Baik, terima kasih Ibu Mira, mohon maaf demikian yang dapat saya sampaikan kepada Ibu Mira, dan
Terima kasih juga untuk Ibu Fasil kami, Ibu Indra Gandhi, Ibu Mira. Mohon maaf lahir batin ya Bu. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mira. Terima kasih ya Mira yang sudah mau berbagi baiknya dan mau belajar dan mengeluarkan konek-koneknya apa yang rasanya perlu diperbaiki, apa rasanya yang sudah baik dan perlu diperbaiki lagi. Dan kita terima kasih juga ke Pak Denny Sama-sama yang Ibu. sudah coaching dengan baik sebagai coaching, sebagai coach dan sebagai coachingnya yang sudah melalui proses coaching ini melakukan dengan baik. Yang Pak Denny. Alhamdulillah Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Bu Mira, terima kasih berkenan boleh